Kak Firas. Halo. Mumpung sekarang ada Kak Firas nih yang si paling visual di Purwadika, boleh ya aku tanya-tanya tentang prediksi karir dan tren visual design di tahun 2024. Pertanyaannya sih cuma 3 ya kurang lebih, tapi bisa Kak Firas jawab dengan mungkin yang agak dijabarin gitu ya. Teman-teman yang nonton bisa paham. Mungkin bisa kita mulai nih dari pertanyaan pertama, gimana sih kebutuhan industri di tahun 2024 nanti? Untuk visual design sendiri ya, udah pasti makin banyak sih kebutuhannya. Yang seperti kita tahu ya, untuk brand sendiri, terutama digital marketing, visual itu jadi kayak salah satu elemen terpenting mereka gitu untuk berkomunikasi sama target audiensnya. That's why pasti secara kebutuhan akan naik jauh dibanding sebelum-sebelumnya. Dan seperti yang kita tahu juga, presence di sosial media atau presence digital juga sekarang jadi kewajiban dari setiap brand atau setiap usaha. Dan itu sudah pasti dibutuhkan visual designer. Dan visual designer juga nextnya juga pasti aku yakin pasti akan naik level juga, karena kebutuhan kolaborasinya tuh bukan cuma sekedar marketing juga, kadang-kadang juga sama tim produk juga ada dan lain-lain. Makanya juga kita mencoba untuk ngedevelop visual design karena demand di Purwadika sendiri ya, hiring partner juga lumayan banyak ternyata yang butuh visual design sebenarnya gitu. Oke Kak, terus perkembangan karir visual design sendiri di tahun 2024 gimana? Makin meluas ya. Kalau aku lihat visual design ini bisa kemana-mana sebenarnya. Role sebelumnya mungkin lebih banyak jadi art director, creative director, ataupun executive creative director. Cuman kalau sekarang opportunity-nya jauh lebih besar dibanding sebelumnya. UI UX designer pun ketika kamu punya skill visual design udah punya level yang berbeda gitu dibanding orang yang mulai dari nol banget UI UX-nya. Dan juga banyak hal-hal lain gitu seperti entrepreneurship juga bisa si visual designer ini, atau bahkan ada juga visinya si visual designer ini nggak mau yang terlalu besar jabatannya di kantor, tapi di luarnya dia pengen melakukan entrepreneurship, jadi agency, jadi self agency sendiri. Sebenarnya kalau di US sendiri, kalau aku baca news juga, memang trennya sedang mengarah juga ke one man agency sebenarnya, di mana agensinya itu cuma satu orang graphic designer tapi handle berbagai macam klien, dan ya mereka purely freelance, tapi juga secara income nggak bisa diremehin juga sebenarnya. Jadi itu kan yang aku bilang bahwa udah nggak cuman one path, oh harus jadi art director ya, nggak juga, banyak juga hal-hal lain yang bisa dikembangkan sebenarnya ketika jadi visual design. Oke, terus kalau tadi kita udah bahas karir nih Kak, perkembangannya, kalau menyangkut ke tren, gimana sih tren visual design di tahun 2024 nanti kira-kira? Oke, kalau ngomongin tren si visual design sendiri ya sudah pasti tren utama yang akan selalu evolving but stay relevant, I think minimalism ya. Minimalism design itu masih pasti akan sustain gitu, dengan permainan color juga dan juga typography yang mungkin sekarang lagi banyak ke sans serif atau serif kalau ngomongin teknisnya gitu. Tapi kalau untuk salah satu tren lainnya adalah gimana caranya kita juga bisa menghadapi customer behavior yang lebih dynamic daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Kita tahu kan sekarang sosial media banyak banget kayak TikTok, Reels dan lain-lain, dan ads itu cuma punya waktu sekitar berapa detik gitu untuk masuk ke dalam digital presence-nya orang-orang gitu. Nah itu kan yang harus dipikirin sama visual design gitu, treatment-treatmentnya dan juga kecepatannya sebenarnya. Dan beberapa inovasi juga pasti muncul dari malah tools-tools desainnya sendiri sebenarnya sekarang trennya. Karena kalau kita lihat di awal 2023 ini banyak banget software-software desain yang ngelakuin update-update yang aku bisa bilang major changing gitu untuk workflow dari visual designer sendiri. Dan udah pasti efektivitas, efisiensi dari kerjanya si visual design akan mempengaruhkan hasilnya kan. Kalau untuk teknologi sendiri 2024 banyak yang membahas bahwa itu akan jadi tahunnya AR dan VR, karena sudah banyak teknologi yang bisa di-develop seperti kayak filter, buka filter Instagram dan lain-lain. Dan semakin kesini aku ngeliat kayaknya teknologinya juga makin possible untuk para visual designer ini bermain lah kita bahasanya untuk ke ranah itu. Kurang lebih tren-trennya seperti itu sih. Oke, terus pertanyaan terakhir dari aku yang mungkin diantisipasi atau ditunggu-tunggu sama yang nonton ya, untuk punya karir yang bagus di bidang visual design di tahun 2024, apa aja sih yang harus disiapin oleh para visual designer atau
Oke, di 2024 nih ya, spesifik ya. Yang paling pertama kita pukul general dulu, yang paling penting pasti desain prinsipalnya juga harus kuat. Desain prinsipal atau desain teori bisa dibilang. Sense kamu juga harus baik sebenarnya untuk menjadi seorang visual designer. Nah itu secara general sebenarnya. Kalau dari tahun ke tahun visual design harus punya itu supaya desainnya lebih stand out. Kalau enggak mungkin ya hanya gambar aja gitu. Kalau aku bagi dua sih mungkin adalah skill dasarnya adalah analytics thinking sama creative thinking. Kombinasi dari dua itu. Kalau di UX sebelumnya kita tahu ada namanya design thinking. Kalau kreatif atau visual design aku lebih percaya analytic thinking dan creative thinking karena kita main sama awareness kan. Analytic thinking itu gimana kamu menganalisa behavior customer atau target audience dari brand kamu sendiri gitu. Gimana kamu menganalisa itu, terus menganalisa produk kamu, bagusnya di mana, kurangnya di mana sehingga kamu bisa mengencourage si creative thinkingnya gitu. Creative thinking kan tetap harus, nggak bisa kalau visualnya gampang ditebak juga orang nggak akan aware gitu kan. Kalau cuman iklan produk, cuman foto produknya aja, kamu nggak kasih bumbu-bumbu lain, mungkin orang nggak akan aware dengan visual yang seperti itu. Jadi kamu harus tingkatin di bagian itu. Tapi juga di 2024 aku masih percaya bahwa visual designer yang nantinya bisa menguasai automation tools tadi yang kita bahas masalah AI itu pasti akan sangat stand out, baik dari secara eksekusi ataupun dari secara speed terutama. Ya kita tahu sendiri ya, misal juga di marketing pasti tahu kan speed dari visual itu sangat pengaruh gitu. Ketika kamu punya desainer dengan speed yang baik, otomatis tim marketing kamu juga akan lebih agresif gitu untuk melakukan promosi-promosi, dan itu sangat dibutuhkan sih karena memang teknologi automation tool seperti AI itu dibuat untuk menyiapkan pace kita di 2024 yang cenderung jauh lebih cepat, kebutuhannya jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena kan brand after pandemi nih, mereka udah mulai mau campaign lagi gila-gilaan dan lain-lain gitu. Makanya load kalau di akademi kita di visual design kita suka research ke art director atau creative director, mereka lagi ngerasa wah loadnya lagi banyak banget. Jadi menurutku 2024 ketika visual designernya bisa menguasai automation tools itu bukan cuma sekedar bisa membuat brandnya cepat untuk growth, tapi juga dianya pun secara workflow kerja jauh lebih nyaman karena update terbarunya jauh di situ. Makanya juga kita buat visual design di Purwadika juga bukan cuma sekedar buat nih untuk jadi graphic designer, tapi kita juga menyiapkan visual design di future-nya itu seperti apa, karena kita juga memerhatikan secara software itu banyak banget perkembangan. Dan yang paling terakhir, yang paling penting sebenarnya kita tadi udah bilang analytical thinking, creative thinking di encourage dengan automation tools, tapi tetap pada akhirnya graphic designer itu soft skill. Menurut aku visual designer yang membedakan baik karir, path ataupun salary itu pada akhirnya kita akan tahu itu soft skill. Gitu, kamu mau promosikan visual kamu, otomatis kamu akan mempresent itu kan ke atasan-atasan kamu. Nah itu yang dipakai soft skill gitu. Jadi melatih soft skill itu salah satunya adalah dengan mencoba kan ya, langsung terjun ke klien, terjun ke project. Nah gimana kamu maintain kecepatan itu, dan juga yang paling penting sebenarnya dalam develop soft skill adalah awareness gitu. Maksud aku orang yang aware sama soft skillnya selalu bisa memerhatikan soft skillnya itu sendiri gitu. Jadi nggak gampang puas soft skill gue udah bagus, kayak menurutku enggak gitu. Mereka selalu aware, kayaknya presentasinya masih kurang baik dari sebelumnya, dan getting better. Itulah yang perlu banget menurutku, karena aku yakin 2024 hard skill itu udah bukan masalah. Ditambah yang dari tiga kita omongin kan, toolsnya semakin update, semakin mudah. Bisa jadi di 2024 semua orang bisa ngedesain, gak ada yang tahu, bisa jadi gitu. Tapi analytical, creative thinking, dan juga soft skill tadi itu mutlak sih menurut aku mendefinisikan kualitas desainer sebenarnya. Oke, itu aja Kak Firas, thank you banget buat jawaban-jawabannya. Semoga bisa ketemu sharing lagi di konten selanjutnya ya. Oke, thank you.